karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembu dan lagu agung. Karena wanita ingin dimengerti, panjakan dia dengan kasih sayang. Ya pemirsa, Anda masih di Cakrawala Malam dan juga Anda masih bersama saya Tantri dan juga masih bersama Dokter Eli. Kita masih membahas mengenai endometriosis ya dokter ya. Tadi di awal saya udah banyak sekali bertanya kepada dokter dan juga dokter sudah menjelaskan apa dan juga bagaimana mekanismenya kalau misalnya Anda memang mengalami dan memang harus ke dokter. Nah, yang sekarang saya pengen tanyakan adalah faktor penyebabnya ini dok. Ya. Biasanya yang menyebabkan munculnya endometriosis ini apa dok? Jadi endometriosis ini penyakit yang misteri ya. Serius? Iya, Bisa musiknya agak misterius? Iya. Jadi ada bilang istilahnya enigma disease. Oke. Ya, jadi belum misteri sampai sekarang karena misteri Hah? masih susah mencari penyebab pastinya. Oke. Penyebab pasti itu artinya kalau kita tahu penyebab pasti maka kita akan lebih gampang pencegahannya. Katakanlah demam berdarah penyebab pastinya apa? Nyamuk. Ya, nyamuk. Kita Betul. pencegahannya ya gampang, jangan sampai dikit nyamuk. Ya. Nah karena ini penyebab pastinya belum diketahui sampai sekarang maka pencegahannya juga nggak gampang. Betul. Memang ada faktor-faktor katakanlah seperti merokok gitu ya. Makanan mengandung bahan pengawet, Ya. dioksin, junk food, atau apa namanya stres, polusi itu bisa saja. Tapi bukan itu penyebabnya. Karena ada orang yang makan junk food setiap hari juga Tapi nggak nggak terkena apa gitu gitu ya ya. dokter ya. Oke, kita angkat dulu telepon yang satu Oke. ini dokter ya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Putri di Surabaya. Oke, Ibu Putri di Surabaya. Silahkan ibu. Gini dok, apakah wanita yang tidak aktif secara seksual dapat terjangkit penyakit tersebut? Ya. Baik, udah itu aja Ibu Putri. Iya, terima kasih. Oke, terima Udah. kasih. Nah, berarti saya panggilnya Mbak Putri nih harusnya. Iya. Sesuai dengan pertanyaannya ya. Nah, apakah bisa dokter? Bisa, Bisa ya? bisa. Tadi saya bilang bahwa penyakit ini terjadi pada saat wanita itu mulai menstruasi sampai mau menjelang akhir menstruasi. Walaupun aktif secara seksual ataupun tidak begitu ya dokter? Betul, Ya? karena ini bukan penyakit Berhubungan ya? penyakit menular seksual, Ya. bukan penyakit keganasan kanker dan lain sebagainya. Jadi bisa saja meskipun dia belum melakukan aktivitas seksual. Wow, oke. Jadi lebih baik diperiksakan saja kalau memang mengalami ciri-ciri yang tadi sudah disampaikan oleh Betul. dokter Eli ya. Oke, karena ini penyakit yang misterius begitu ya dok ya. Ya. Ini ada nggak mungkin karena genetik seperti itu dok? Nah, jadi betul sekali. Jadi di Tenggarai sampai saat sekarang ini kira-kira sekitar 60% ada faktor gen, Oh, faktor genetik. Faktor genetik yang diturunkan dari keluarganya yang ibunya atau neneknya atau terkena budenya. begitu ya. Betul. Oke, jadi kalau misalnya ibu misalnya terkena bisa jadi Bisa jadi anak anaknya bisa perempuannya juga terkena. bisa Bisa, gitu ya, betul. Dok, ya? Oke, dan juga kita masih belum tahu ya cara pencegahannya seperti apa ya Ya, dokter ya. ya pencegahannya itu tadi deteksi sedini mungkin, Ya. terus mengontrol penyakit itu dengan pengobatan yang sangat cocok untuk pasien itu gitu ya. Karena kembali lagi keluhannya adalah nyeri, haid, dan gangguan kesuburan. Ya. Kalau dia nyeri haid, bagaimana mengontrol nyerinya, dia tidak nyeri lagi sehingga tidak terganggu aktivitas sehari-harinya. Kalau dia umpamanya ingin hamil, bagaimana dia bisa hamil dengan lancar, dengan Ya. sukses, dengan sesuai dengan keinginannya. Oke, dok. Dan yang untuk perempuan, mungkin yang wanita-wanita yang sudah terkena endometriosis ini, biasanya bahayanya apa aja dok? Selain tadi misalnya kesuburan berkurang, Betul. kemudian susah punya anak berarti ya intinya Ya, ya dok ya? ya. Oke, Jadi selain mengganggu aktivitas, ya. gangguan kesuburan, bahayanya lagi adalah kalau endometriosis itu dibiarkan dan dia progresif ya, tambah parah, Ya. dia akan mengenai organ-organ sekitar daerah panggul seperti usus, Oh bisa ya, nyebar seperti itu ya dok ya, ya? bisa
menyebabkan obstruksi atau penyumbatan di daerah saluran kencingnya, Oke. ya, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat tahu-tahu ginjalnya bermasalah Bermasalah. Oh. karena terobstruksinya atau terbuntunya saluran kencingnya, sehingga kencingnya nggak bisa keluar, terjadi penyumbatan dan akhirnya terjadi gagal ginjal. Oke. Itu bisa karena endometriosis atau sebaliknya umpamanya mengenai usus sehingga terjadi obstruksi atau pembuntuan ususnya, nggak bisa BAB, nggak bisa, akhirnya terpaksa harus dioperasi, Ya. melakukan jalan alternatif untuk pembuangan ususnya seperti itu. Parah itu ternyata ya dokter ya. Betul. Nah kalau kita sudah tadi seperti yang dokter katakan juga bahwa ini merupakan satu penyakit yang pengobatannya kontinu begitu Betul, ya. betul. Nah berarti tidak bisa sembuh? Apa dikatakan bisa sembuh tapi diteruskan pengobatan apa gimana dok? Jadi penyakit ini sangat hormonal dependent. Artinya hormonal dependent sangat tergantung hormon estrogen ya. Oke. Selama wanita itu menghasilkan hormon estrogen, selama itu juga mudah kambuh. Penyakit ini pada umumnya kebanyakan 90%, ya sampai 90% dia akan sembuh kalau orang itu sudah hormonnya sudah tidak ada. Oke. Hormon sudah ada itu pada saat apa? Berarti Sudah menopause kan? sudah menopause. Wah. Hormonnya sudah habis. Jadi selama dia Jauh. belum menopause, selama itu juga harus waspada akan kemungkinan kambuhnya lagi. Ya. Dan kedua, endometriosis bisa sembuh kalau orang itu hamil. Tapi itu pun selama hamil saja karena hormon pada saat hamil, nama hormon progesteron, itu dia menekan endometriosis. Oke. Sehingga selama hamil endometriosis tidak akan tumbuh, ya tidak akan kambuh. Tapi itu pun selama hamil saja. Selesai hamil, hormon progesteronnya sudah nggak ada lagi, bisa saja muncul lagi. Oke. Oleh karena itu, pasca kehamilan tetap saja harus dijaga orang-orang endometriosis ini. Cuman permasalahannya, orang endometriosis untuk bisa hamil nggak gampang. Susah ya. Dok, ya. Tidak segampang orang normal. Ya. Ya, banyak cara, banyak jalan untuk usaha untuk hamil itu pada orang endometriosis. Mulai dari yang sederhana sampai bayi tabung. Ya. Ya, jadi seperti itu, tidak mudah memang. Ya, ini bukan seperti yang tadi dokter katakan ya, bukan kanker, bukan HIV, tapi ini Betul. benar-benar mengganggu kualitas hidup ya, Betul. apalagi khususnya buat perempuan yang pastinya saya yakin semua kalau berkeluarga, menikah pasti pengen punya anak gitu ya Betul, dokter ya. betul. Oke, Sampai mempunyai anak itu apa nggak mengganggu janinnya ya dok ya? Enggak. Nggak, Karena maksudnya kalau untuk dia janinnya sudah hamil, kemudian- biasanya endometriosisnya tenang. jadi janinnya sendiri juga aman. Iya, iya. ada pertanyaan lagi tadi kan mau Oh iya, ada soal lagi. siklus menstruasi ya. Iya seperti Oke. itu. Ini Gini, Dok. wanita sekali sama kita malam hari ini ya. Iya. Jadi Irfan, Yang Mas lakinya Rizal udah udah nggak diem bisa ya. nanya. Ya. Gini dok, kadang itu kan wanita suka telat datang bulan. Iya. Nah, saya sendiri juga pernah waktu SMP itu sampai telat 3 bulan gitu. Apa itu bahaya atau gimana juga penyebabnya tuh karena apa sehingga kita sendiri juga sampai telat datang bulan gitu. Apa mungkin karena pengaruh makanan atau kurangnya istirahat atau seperti apa? Ya. Ya, ini topiknya lain lagi berarti ya. Oh beda lagi ya kalau ini ya. Bukan endometriosis baik, tapi kalau hubungannya Gak dengan apa-apa, mumpung gratis endometriosis. dok. Iya, mumpung ada dokter di sini, jadi nanya. Begini. Gak apa-apa lah dok, jawab aja. Biasanya orang yang haidnya sering terlambat, jarang haid, biasanya jarang kena endometriosis. Iya, Karena jarang hormon haid. estrogennya. Karena darah haidnya Gitu ya? diproduksinya juga jarang kan. Oke. Tadi saya bilang endometriosis ini terjadi karena darah haid yang sebagian tumpah masuk ke dalam nggak panggul. Tapi orang wanita yang jarang haidnya saat katakanlah setahun cuma 2 kali, 3 kali, berarti kan darah haidnya kan sedikit. Jadi probability untuk terjadinya endometriosis juga semakin rendah. Oke. Ya, Kita lanjut nanti dulu ya dokter ya, mumpung ada penelpon kita. Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Rina di Surabaya. Oke, Ibu Rina di Surabaya. Silahkan pertanyaannya Bu. Dok, saya mau tanya, apa penyakit ini bisa membuat wanita sulit mendapat keturunan? Oke, bisa mendapat keturunan atau tidak seperti itu ya Ibu Rina ya? Iya, terima Ya, kasih. baik. Terima kasih. Nah,
Gimana dok? Ini tadi sudah dijelaskan bahwa akan susah, tapi tidak menutup kemungkinan ya dok ya? Betul, betul. Jadi betul sekali, memang penyakit ini salah satu gejalanya adalah susah hamil atau Iya. gangguan kesuburan. Kenapa susah hamil? Pertama karena endometriosis itu menyebabkan kualitas sel telur berkurang. Ya. Kalau kualitas sel telur berkurang, otomatis kualitas embrionya juga jelek. Kalau embrionya jelek juga susah nempel Ya. janinnya. Kemudian selain itu endometriosis menyebabkan perlengketan, perlengketan di daerah organ kesuburan wanita, ya, sehingga menyebabkan fungsi untuk reproduksi juga terganggu. Ya. Nah, dua keadaan inilah yang menyebabkan kenapa endometriosis pada wanita akan menyebabkan gangguan kesuburan. Ya. Semakin lambat penanganannya, maka akan memperparah keadaan-keadaan itu tadi, kualitasnya semakin turun telurnya. Perlengketan semakin hebat, hingga fungsinya untuk bereproduksi juga terganggu. Nah, ini yang kita harapkan, kita cegah jangan sampai terjadi keterlambatan itu, agar keinginan para wanita, para ibu-ibu Ya. untuk bisa beraktivitas, untuk bisa mendapatkan keturunan tetap tercapai. Ya, tapi berapa persen sih dok kemungkinannya kalau bisa antara hamil dan Tidak hamil. tidak hamil? Endometriosis itu bisa menyebabkan gangguan kesuburan sekitar 60%, bahkan sampai 70%. Artinya ada 30-40% orangnya endometriosis tidak terjadi masalah kesuburan. Oke. Yang kita datang ke tempat kita untuk permasalahan kesuburan itu 60% karena endometriosis. Oke. Ini justru kabar yang sangat sedih sekali ya. Betul, betul. Untuk seluruh para wanita juga dan juga pastinya ini juga waktu juga yang memisahkan kita. Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Saya Sama-sama. yakin ini sangat bermanfaat untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah yang mungkin selama ini para wanita menganggap enteng begitu Betul. sakit saat menstruasi dan juga sakit di luar menstruasi ya dokter ya. Baik, terima kasih banyak dokter Reni sudah hadir Sama-sama. malam hari ini. Nanti kita akan minggu depan kita akan bahas bagaimana cara penanganannya lebih detail lagi ya dokter. Baik. Selamat nggak bertugas lagi ya malam hari ini ya. Dokter sudah pulang ke rumah ya. Ya, selamat istirahat kalau begitu buat dokter Reni. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Dan juga pemirsa setelah yang satu ini saya akan kembali lagi tetap di Cakrawala Malam.